Rina tertawa, tangannya hangat di lengan Andi saat mereka menelusuri pasar malam Jakarta yang ramai. Aroma makanan jalanan bercampur dengan dengung kota yang samar. Hidup, setelah bertahun-tahun membangun kembali dengan hati-hati, akhirnya terasa kokoh, sebuah mozaik kegembiraan kecil, dan masa depan yang berani ia impikan bersamanya. Ritme nyaman mereka hancur oleh dering-nyaring ponsel lamanya yang jarang digunakan, nomor yang tidak ia kenali berkedip di layar. Dengan ragu, ia menjawab, senyumnya memudar saat sebuah suara, serak dan asing namun sangat mengganggu, menyebut satu nama. Rina. Itu Big Narsi, kerabat jauh dari kampung. Hantu dari masa lalu yang telah Rina kubur rapi di bawah lapisan kecanggihan perkotaan. Ketakutan dingin meresap ke dalam tulangnya. Lampu-lampu pasar yang terang tiba-tiba meredup di sekelilingnya saat kata-kata Big Narsi, syarat dengan tuduhan yang tak terucap, mulai mengurai dunia yang telah ia bangun dengan hati-hati. Wanita itu berbicara tentang hal-hal yang belum selesai dan janji lama yang menuntut penyelesaian. Tatapan Rina beralih ke Andi, yang tidak menyadari di sampingnya. Senyum santainya kontras tajam dengan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Sebuah pertanyaan tajam yang tiba-tiba tentang dokumen penting dan keberadaan Andi mengirimkan kejutan es ke seluruh nadinya. Nada suara Big Narsi mengeras. Jika kau tak ingin Andi tahu, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Telepon berdering mati, meninggalkan Rina terdampar di tengah kekacauan yang riang, hidupnya yang sempurna kini diambang jurang. Selamat datang di Kisah Kasih Asmara, tempat kita merajut cerita cinta yang penuh drama dan makna. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, nyalakan lonceng, dan komen dari mana kamu menonton. Rina sedang sibuk menata dagangan di warung kecilnya, keringat membasahi pelipisnya di tengah teriknya Jakarta. Hidupnya kini terasa lebih teratur setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Ia sesekali tersenyum pada ibu-ibu yang melintas, menawarkan dagangan dengan ramah. Kontrakannya yang sederhana di balik gang sempit ini adalah saksi bisu perjuangannya. Tiba-tiba, bayangan seseorang jatuh di ambang pintu warung. Sosok tua dengan tatapan sendu berdiri di sana, membawa tas anyaman yang usang. Big Narsi. Nama itu langsung melintas di benak Rina, menghentikan detak jantungnya sejenak. Sudah belasan tahun ia tak mendengar kabar dari wanita itu. Kerabat jauh dari kampung yang ia kira tak akan pernah ia temui lagi. Rina menelan ludah, dadanya sesak. Semua kenangan pahit yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kini seolah bangkit kembali, berdiri di depannya dalam wujud Big Narsi. Rina, nak. Suara Big Narsi serak penuh beban masa lalu. Big Narsi? Kenapa Bibi kesini? Tanya Rina dengan nada terkejut dan sedikit takut. Maafkan Bibi, nak. Bibi tidak punya tempat lain. Jawab Big Narsi. Matanya berkaca-kaca. Rina mengajak Big Narsi masuk ke kontrakannya yang kecil dan rapi, berusaha menenangkan diri. Ia menawarkan teh hangat, tangannya sedikit bergetar. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara kendaraan yang melintas di luar yang memecah kesunyian. Big Narsi duduk di bangku kayu, pandangannya menyapu sekeliling, seolah mencari-cari sesuatu dari masa lalu yang pernah mereka bagi. Rina merasa canggung, tidak tahu harus memulai dari mana. Kenangan tentang kampung halaman, tentang keluarga yang hancur, semua berputar di benaknya. Bibi sudah lama mencari-cari kamu, nak. Big Narsi akhirnya memecah keheningan, suaranya pelan. Ada hal penting yang harus Bibi sampaikan. Rina menatapnya. Ada ketakutan yang jelas di matanya. Ia tahu hal penting itu pasti berhubungan dengan masa lalu kelam yang mati-matian ia coba lupakan. Desiran angin yang masuk melalui jendela terasa dingin, seolah membawa bisikan tak menyenangkan. Rina merasa tembok pertahanan yang ia bangun selama ini mulai retak. Ada hal penting yang harus Bibi sampaikan, Rina. Tentang apa, Big? Suara Rina hampir berbisik. Malam harinya, Andi datang ke kontrakan Rina seperti biasa, membawa martabak manis kesukaan mereka. Senyumnya lebar, mencairkan suasana hati Rina yang sedari tadi tegang. Namun senyum Andi memudar saat melihat ada wanita tua duduk di ruang tamu. Big Narsi membalas tatapan Andi dengan tatapan menyelidik, seolah menilai. Rina memperkenalkan mereka dengan kaku, merasakan ketegangan yang mendadak muncul di antara ketiganya. Ia tahu, kehadiran Big Narsi akan mengubah segalanya. Andi mencoba bersikap ramah, menawarkan martabak pada Big Narsi. Namun wanita tua itu hanya tersenyum tipis. Apa kabar, nak Andi? Tanya Big Narsi, suaranya datar. Rina bisa merasakan aura yang tidak nyaman menyelimuti ruangan. Ia mencintai Andi, pria yang telah membantunya melewati banyak hal. Dan ia tidak ingin masa lalunya merusak kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Namun,
Tatapan Big Narsi seolah mengatakan bahwa rahasia itu akan segera terungkap. Malam Rina, ada tamu ya? Sapa Andi. Andi, ini Big Narsi, kerabat jauh dari kampung. Big, ini Andi. Apa kabar nak Andi? Big Narsi bertanya dengan nada datar. Setelah Andi pamit pulang, Rina kembali menghadap Big Narsi. Wanita tua itu masih duduk di tempat yang sama, seolah tak beranjak. Malam terasa semakin larut, dan Rina tahu ia tidak bisa lagi menghindari pembicaraan ini. Ia harus tahu apa yang membawa Big Narsi jauh-jauh dari kampung. Apa rahasia yang selama ini disimpan, dan bagaimana itu akan memengaruhi hidupnya. Rina merasa dadanya berdebar kencang, takut akan setiap kata yang akan keluar dari mulut Big Narsi. Rina, kamu sudah besar sekarang. Sudah waktunya kamu tahu kebenarannya, ujar Big Narsi. Suaranya kini terdengar lebih serius. Ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari dalam tas anyamannya. Amplop itu tampak sudah tua, seperti menyimpan cerita yang panjang. Rina menatap amplop itu, tangannya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia siap mendengar apa yang akan diungkapkan Big Narsi. Setiap serat di tubuhnya menolak, namun rasa ingin tahu dan beban masa lalu menariknya. Kebenaran apa, Big? Kenapa baru sekarang? Suara Rina bergetar. Ini bukan waktu yang tepat sebelumnya, nak. Tapi sekarang, Bibi harus. Jawab Big Narsi sambil memegang amplop lusuh. Dengan tangan gemetar, Rina menerima amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto lama dan surat-surat yang sudah menguning. Rina mulai membaca, matanya menyapu setiap kata, setiap gambar. Perlahan, wajahnya memucat. Rahasia yang selama ini Big Narsi simpan, kini terbuka. Ini bukan sekadar masa lalu, Rina, tapi juga masa lalu orang tuanya. Sebuah kisah pengkhianatan dan cinta terlarang yang ia kira sudah terkubur selamanya. Ternyata ia hanya tahu setengah dari cerita. Ayahmu, dia bukan satu-satunya, bisik Big Narsi, melihat reaksi Rina. Ada pria lain, dan kamu, Rina, kamu adalah buah dari rahasia itu. Dunia Rina runtuh. Selama ini ia percaya bahwa ia adalah putri sah dari pernikahan orang tuanya. Kebenaran ini menghantamnya seperti palu godam, menghancurkan fondasi identitasnya. Ia menatap Big Narsi, kemudian pada foto-foto di tangannya, berusaha mencerna semua informasi yang begitu mengejutkan. Ayahmu, dia bukan satu-satunya. Ada pria lain. Dan kamu, Rina, kamu adalah buah dari rahasia itu, kata Big Narsi. Tidak mungkin. Bibi pasti salah! Suara Rina pecah. Rina tidak bisa tidur semalaman. Otaknya terus memutar kembali setiap kata Big Narsi, setiap detail dari surat-surat lama itu. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh takdir. Selama ini ia hidup dalam kebohongan, membangun hidupnya di atas fondasi pasir. Bagaimana ia bisa menghadapi kenyataan ini? Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, mengikis habis ketenangan batinnya. Ia merasa kosong, hampa. Pagi menjelang, namun Rina masih meringkuk di pojok kamarnya, air mata mengering di pipi. Ia mengambil handphone lamanya, berpikir untuk menghubungi Andi, tapi kemudian urung. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini pada pria yang ia cintai? Akankah Andi menerima dirinya yang ternyata adalah buah dari sebuah skandal? Ketakutan akan kehilangan Andi, satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki saat ini, terasa lebih menyakitkan daripada kebenaran itu sendiri. Beberapa hari berlalu. Rina mencoba bersikap normal di depan Big Narsi, namun hatinya hancur berkeping-keping. Big Narsi berusaha menjelaskan lebih banyak, menceritakan masa lalu dengan detail yang menyakitkan, mencoba menenangkan Rina. Namun, setiap kata hanya menambah rasa sakit. Rina merasa terjebak, antara keinginan untuk tahu lebih banyak dan keinginan untuk melupakan segalanya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan ini dari Andi. Big, apa yang harus kulakukan? Tanya Rina suatu sore, suaranya parau. Bagaimana aku bisa bilang ini pada Andi? Dia tidak akan mengerti. Big Narsi menatapnya dengan penuh pengertian. Kebenaran memang pahit, nak. Tapi menyembunyikannya akan lebih melukai. Rina menghela napas panjang, menatap jalanan gang sempit di luar jendela. Masa depannya dengan Andi, yang selama ini ia impikan, kini terasa begitu rapuh, seperti kaca yang siap pecah. Big, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa bilang ini pada Andi? Dia tidak akan mengerti. Kebenaran memang pahit, nak. Tapi menyembunyikannya akan lebih melukai. Rina memutuskan untuk jujur pada Andi. Ia tidak bisa membangun masa depan di atas kebohongan. Malam itu, ia meminta Andi datang ke kontrakannya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menunggu. Andi datang dengan senyum ceria, namun Rina tahu senyum itu akan segera pudar. Ia membawa Andi duduk, menarik napas dalam-dalam.
Kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya, takut akan reaksi Andi. Ia harus memilih, menjaga rahasia ini dan hidup dalam kebohongan, atau mengungkapkan kebenaran dan mempertaruhkan segalanya. Andi, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Rina memulai, suaranya bergetar. Andi menatapnya dengan heran, senyumnya perlahan menghilang. Rina mengeluarkan foto-foto lama dan surat-surat dari dalam laci. Ini adalah taruhan terbesar dalam hidupnya. Ia menyerahkan bukti-bukti itu kepada Andi, matanya berkaca-kaca, menantikan reaksi yang akan menghancurkan atau menguatkan hubungan mereka. Masa depan mereka ada di tangan Andi. Andi, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Rina memulai, suaranya bergetar, sambil menyerahkan amplop. Ada apa, Rina? Kamu kenapa? Tanya Andi dengan ekspresi bingung dan khawatir. Andi menerima amplop lusuh itu. Tatapannya menyapu foto-foto dan surat-surat yang sudah menguning. Kerutan di dahinya semakin dalam. Senyum cerianya tadi kini telah berganti dengan ekspresi bingung dan khawatir, seolah dunianya ikut berputar. Matanya beralih dari dokumen ke wajah Rina, mencari penjelasan, namun hanya menemukan ketakutan yang mendalam. Rina menahan napas, jantungnya berdetak kencang, menanti setiap reaksi dari pria yang sangat ia cintai. Ia tahu kebenaran ini bisa menghancurkan atau menguatkan mereka. Bignarsi duduk di sudut ruangan, hanya mengamati dengan tatapan sendu, membiarkan Rina menghadapi badai emosinya sendiri. Keheningan yang tiba-tiba terasa memekakkan telinga. Hanya suara detak jantung Rina yang memburu memenuhi ruangan kecil itu. Andi mengangkat pandangannya lagi, sorot matanya bertemu dengan Rina. Apa maksud semua ini, Rina? Tanyanya, suaranya pelan dan berat, penuh kebingungan. Rina menunduk, tak sanggup membalas tatapan Andi yang kini terasa begitu asing, penuh tanda tanya. Aku bisa jelaskan, Andi. Bisiknya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi aku tidak tahu harus memulai dari mana. Andi terdiam cukup lama. Tangannya memegang erat dokumen itu, seolah tak ingin melepaskannya, namun juga tak ingin mempercayainya. Kebenaran yang baru saja Rina sampaikan terasa seperti pukulan telak yang mengoyak ketenangan batinnya. Ia bangkit perlahan, tanpa berkata apa-apa, pandangannya kosong menembus dinding. Rina meremas tangannya, hatinya mencelos, merasakan jarak yang tiba-tiba membentang di antara mereka. Ia tahu Andi butuh waktu, namun ketakutan akan kehilangan pria itu terasa sangat nyata. Andi, mau kemana? Suara Rina bergetar. Andi hanya menoleh sebentar, tatapan matanya sulit diartikan, lalu melangkah keluar dari kontrakan, meninggalkan Rina dalam kehampaan. Suara motor matisnya menderu pelan di gang sempit, menjauh, membawa serta sebagian hati Rina. Rina jatuh terduduk di lantai, air matanya tumpah ruah, rasa sakit dan penyesalan membanjiri dirinya. Ia tahu ia harus jujur, tetapi ia tidak siap menghadapi konsekuensi pahit ini. Ia mengira telah menemukan kebahagiaan, namun masa lalu seolah tak pernah benar-benar melepaskannya. Bignarsi mendekat, duduk di samping Rina, tangannya yang keriput mengelus lembut punggung Rina. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan Rina menangis hingga kelelahan. Kehadiran Bignarsi yang tenang justru memberikan sedikit kehangatan di tengah badai emosi Rina. Big, kenapa hidupku harus serumit ini? Bisik Rina di antara isaknya. Bignarsi menghela napas panjang, menatap Rina dengan penuh kasih. Setiap orang punya kisahnya sendiri, Nak. Ada yang terang, ada yang gelap. Tapi bukan berarti kita harus terjebak di dalamnya. Ia melanjutkan. Ibumu dulu juga berat menerima kenyataan. Ia berjuang sendirian, tapi ia tidak pernah menyesal memilikimu, Rina. Kata-kata Bignarsi seperti air sejuk yang membasahi hati Rina yang kering. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia juga bisa membebaskan. Jangan biarkan masa lalu merenggut kebahagiaan yang sudah kamu bangun. Rina mengangkat kepala, menatap Bignarsi, mencari kekuatan di mata wanita tua itu. Tapi Andi, dia akan pergi, Bi. Bignarsi tersenyum tipis. Jika ia benar mencintaimu, ia akan kembali. Nak, cinta sejati tidak akan takut pada kebenaran. Di sisi lain kota, Andi memacu motor matiknya melintasi jalanan Jakarta yang sepi di malam hari. Pikirannya berkecamuk. Angin malam menerpa wajahnya, namun tak mampu mendinginkan gejolak dalam hatinya. Ia mencoba memahami setiap kata, setiap gambar yang ia lihat, namun semuanya terasa begitu asing. Bagaimana mungkin Rina, wanita yang ia kenal sebagai sosok yang kuat dan mandiri, menyimpan rahasia sebesar ini? Kilasan kenangan mereka berdua melintas di benaknya. Tawa Rina di warungnya, sentuhan tangannya yang lembut, tatapan matanya yang penuh cinta.
Semua itu terasa nyata, tidak bisa dipisahkan dari rahasia yang baru saja ia ketahui. Ia menepi di pinggir jalan, mematikan mesin motornya. Ia mencintai Rina itu pasti. Tapi bisakah ia menerima semua ini? Bisakah ia membangun masa depan dengan seseorang yang lahir dari sebuah kisah yang begitu rumit? Ia menghela napas panjang, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Rina, gumamnya lirih, hatinya perih. Ia harus mengambil keputusan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka berdua. Pagi berikutnya, ketukan di pintu kontrakan Rina membuat jantungnya berdebar kencang. Itu Andi. Rina membuka pintu, pandangan mereka bertemu. Ada kelelahan di mata Andi, namun juga keteguhan yang membuat Rina sedikit lega. Ia mempersilakan Andi masuk. Big Narsih masih duduk di bangku kayu, memberikan ruang bagi mereka berdua. Andi duduk di hadapan Rina, tangannya meraih tangan Rina yang dingin. Maafkan aku pergi begitu saja semalam, ucap Andi, suaranya tulus. Aku butuh waktu. Ini terlalu mengejutkan. Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Andi menarik napas dalam-dalam. Rina, aku mencintaimu. Masa lalu orang tuamu atau masa lalumu tidak mengubah perasaanku. Kamu adalah Rina yang aku kenal. Rina yang mandiri, Rina yang kuat. Air mata Rina menetes, kali ini air mata kelegaan. Andi, bisiknya tak mampu berkata-kata lagi. Andi menggenggam erat tangan Rina. Kita akan hadapi ini bersama. Apapun yang terjadi, aku ada untukmu. Rina dan Andi duduk berdua, berbicara panjang lebar, menjelaskan detail dari surat-surat lama itu bersama-sama. Big Narsih mendengarkan dari kejauhan, sesekali memberikan penjelasan tambahan yang menguatkan. Beban di hati Rina perlahan terangkat, kini ia tak lagi sendiri menghadapi bayang-bayang masa lalu. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan rahasia itu merusak kebahagiaan mereka. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Rina, kata Andi, mengusap lembut punggung tangan Rina. Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa memilih untuk menjadikannya bagian dari cerita kita, bukan belenggu. Rina menatapnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Aku beruntung memilikimu, Andi. Mereka sepakat untuk menerima kenyataan, fokus pada masa kini, dan membangun masa depan mereka bersama. Masa lalu mungkin kelam, tapi masa depan mereka akan diisi dengan cahaya dan kejujuran. Beberapa hari kemudian, Big Narsih pamit pulang ke kampung. Misinya telah selesai. Ia telah membukakan gerbang kebenaran, dan Rina telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Rina memeluk Big Narsih erat, air mata haru menetes. Terima kasih banyak, Big, sudah memberanikan diri ke sini, ucap Rina tulus. Bibi lega kamu sekarang tahu. Beban ini sudah lama Bibi pikul, jawab Big Narsih, matanya berkaca-kaca. Jaga dirimu baik-baik, nak. Hidup itu seperti sungai, kadang deras, kadang tenang, tapi ia selalu mengalir maju. Rina mengangguk, memandang Big Narsih yang perlahan menjauh, membawa serta sebagian dari masa lalu kelamnya. Setelah kepergian Big Narsih, Rina pergi ke sebuah taman kota kecil yang sepi, tempat ia biasa merenung. Ia duduk di bangku taman, menatap langit biru, merasakan angin sejuk membelai wajahnya. Ia tidak lagi merasa dikhianati atau hampa. Ada kedamaian yang mendalam, penerimaan akan identitasnya yang baru, dan kekuatan untuk melangkah maju. Ini adalah akhir dari babak yang sulit, dan awal dari babak baru yang penuh harapan. Bulan berganti, dan hidup Rina kembali menemukan ritmenya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Warungnya semakin ramai, dipenuhi pelanggan setia yang menyukai keramahan dan dagangannya. Andi kerap membantu Rina di warung, senyumnya selalu memberikan semangat. Mereka berdua telah melewati badai, dan kini hubungan mereka justru semakin kokoh. Rina tidak lagi merasa dibayangi masa lalu. Dan ia telah memeluk kebenaran dan kebenaran itu membebaskannya. Ia kini lebih kuat, lebih utuh, dan lebih siap menghadapi masa depan bersama Andi. Kisah mereka bukan lagi tentang rahasia dan pengkhianatan, melainkan tentang cinta, penerimaan, dan penyembuhan diri. Di suatu sore, saat warung mulai sepi, Andi menggenggam tangan Rina. Kita sudah melewati banyak hal ya, katanya lembut. Rina tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Dan kita akan melewati lebih banyak lagi, bersama-sama. Mereka berdua menatap ke arah gang sempit di depan warung, tempat awal semua drama ini. Kini terasa seperti awal dari sebuah babak baru yang indah. Perjalanan Rina mengajarkan kita bahwa kebenaran, seberapa pahit pun, adalah fondasi untuk kebahagiaan sejati. Jangan lupa saksikan terus cerita-cerita menyentuh lainnya di channel Kisah Kasih Asmara,
like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.